Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu memiliki damai sejahtera, sukacita, dan tentunya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya mengenai deep clean atau kita dimurnikan atau kita dibersihkan secara seutuhnya. Nah, kita udah belajar 3 hal bahwa kita sudah disembuhkan dari perasaan hina, perasaan tidak berharga, perasaan malu kita, lalu kita udah dibersihkan dan dipulihkan dari perasaan takut kita yang ada di masa depan, dan kita juga sudah dimurnikan dari perasaan kosong yang ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang iman yang benar. Karena saya percaya bahwa iman itu pemberian daripada Tuhan. Iman itu bukan kekuatan manusia, iman itu bukan keadaan kita, tapi iman itu karunia daripada Tuhan. Ya, meskipun sebenarnya kata iman sendiri itu sering sekali untuk diturunkan derajatnya atau diturunkan levelnya. Iman itu seharusnya kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Tetapi kalau bahasa Inggris kadang berkata, I put my faith in you. Artinya aku percaya dengan engkau. Itu bukan berarti aku beriman kepada engkau. Karena iman itu berbeda dengan perasaan. Nah, saya kasih contoh sederhana apa bedanya iman dan perasaan. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa perasaan adalah hasil atau perbuatan merasa dengan panca indera. Ya, rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi, merasai sesuatu pertimbangan batin atau sesuatu. Jadi perasaan itu adalah sebab akibat dari keadaan di luar. Tetapi berbeda dengan iman. KBBI mencatat iman itu kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah kita dan sebagainya. Tidak akan bertentangan dengan ilmu, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin, tetapi tetap percaya. Nah, ini KBBI. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Gitu ya. Perasaan itu seperti apa? Nah, saya ambil contoh sederhana, yaitu pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, Matius 26 ayat 38 dia berkata seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ya, perasaannya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Nah, kita bisa melihat bahwa perasaan Yesus pada saat itu sedih, mau mati rasanya. Tetapi di ayat yang ke-39 dijelaskan bagaimana iman itu. Ya, ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi inilah iman. Ya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, iman itu tidak bisa naik turun. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mendengarkan, ya, iman itu naik turun. Kalau kita habis ke gereja, kita itu merasakan semangat, itu artinya iman kita naik. Tetapi kalau kita lagi menghadapi masalah, itu iman kita turun. Tidak bisa. Iman dikatakan Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, dasar yang namanya dasar tidak akan pernah bisa turun. Tetapi dasar ini bisa bertumbuh, ya, bisa berkembang, ya, bisa semakin kuat. Nah, kalau perasaan bisa naik dan bisa turun. Karena itu jangan membuat perasaan menjadi fokus utama kita, tapi biarlah iman menjadi dasar dari segala sesuatu. Nah, ini kita belajar Bapak Ibu bilang Tuhan bahwa iman itu tidak tergoncangkan. Ya, saya suka dalam kisah Markus 11 ayat 23, ya, Tuhan berkata kepadamu setelah ia mengutuki pohon ara dan pohon aranya mati, berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi iman itu artinya melandaskan kehidupan kita. Kita tidak beranjak, kita tidak bimbang, ya, kita tetap percaya apapun yang terjadi.
Mau kondisi susah, mau ada masalah, mau ada ke gereja, maupun ada badai, maupun mendengarkan khotbah, maupun menaikkan pujian, tetap iman sebagai dasar. Tetap antusias, semangat kita menjadi kekuatan bukan karena hebat kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Itulah yang dinamakan iman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memiliki iman yang benar secara sederhana. Saya ambil dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan 25. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka perhatikan, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Nah, saya suka Bapak Ibu dikata seperti, maka teringatlah Petrus. Hal yang pertama Bapak Ibu, bagaimana engkau memiliki iman yang benar, iman yang kuat. Pertama, ingatlah akan firman-Nya. Ingatlah akan keajaibannya, ingatlah akan perbuatannya, ingatlah akan karyanya di atas kayu salib. Kalau engkau ingat tentang karya penebusan Kristus dan engkau mendasarkan itu sebagai imanmu, ya, iman bukan didasari kepada hal lain tetapi di atas firman Tuhan. Dasarnya iman adalah firman Tuhan. Maka engkau akan memiliki kekuatan daripada Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Ya, kita perlu untuk mengingat kebenaran firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak timbul dari perkataan pendeta. Ya, ada salah satu orang hamba Tuhan berkata bahwa kita nggak bisa, iman kita nggak bisa timbul hanya dengan perkataan pendeta, hanya dengan puji-pujian. Tetapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Loh Pak, tetapi kan perkataan pendeta itu kan firman Tuhan juga. Yes, memang tidak salah. Tetapi ingat, di saat seorang hamba Tuhan seperti saya menyampaikan firman dalam Roma 10 ayat 17 atau Markus 11, pasti akan ada campur dari pemikiran hamba Tuhan itu untuk kita bisa mengelola supaya mudah disampaikan. Tetapi yang murni adalah Alkitab sendiri. Nah, sangat disayangkan kalau Bapak Ibu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ke gereja, tetapi kehidupan Bapak Ibu rohani di rumah engkau nggak pernah membaca Alkitab. Ya, karena itu engkau perlu memiliki dasar atas firman Tuhan. Engkau harus ingat akan firman Tuhan. Engkau harus ingat. Saya yakin Bapak Ibu generasi sekarang dengan generasi dulu jauh berbeda. Ya, saya dan papa saya sangat jauh berbeda. Papa saya bisa tahu dengan detail ayat-ayat Alkitab, lalu bisa tahu bagaimana ceritanya tanpa membuka Alkitab. Ya, saya terkadang hanya tahu isinya, tetapi teksnya, ayatnya di mana, pasal berapa, saya harus masih meraba-raba. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah tantangan karena kita hidup di era digital. Seharusnya setiap kita ingat akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi engkau yang lemah, Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, apakah engkau masih ingat ya firman Tuhan? Coba kita introspeksi diri. Kalau engkau ada kesempatan ambil kertas, engkau catat baik-baik. Berapa ayat Alkitab yang sudah engkau hafalkan? Halo, ya kan? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu cuman hafal carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, bagaimana yang lain? Roma 8 ayat 37 dan sebagainya. Ya, Yosua 1 ayat 8. Nah, Bapak Ibu, yuk mulai belajar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat firman Tuhan, mulai baca, mulai engkau mengenal firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, kenapa kita perlu merenungkan? Supaya kita ingat, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil.
dan engkau akan beruntung. Berarti ya Bapak Ibu, di saat kita membaca Alkitab bukan berarti engkau langsung sukses, engkau langsung berhasil, engkau langsung kaya. No, ya. Tetapi supaya engkau bertindak hati-hati. Justru Bapak Ibu, engkau membaca Alkitab sekarang untuk bekal nanti di saat engkau menghadapi sebuah permasalahan yang jauh lebih besar. Ya, saya percaya, saya punya mama Bapak Ibu. Mama saya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi atau pada saat pandemi ya, mengalami kecelakaan. Ya, dia jatuh Bapak Ibu. Dia jatuh, pada saat itu kita pergi Sarangan, dia jatuh. Ya, yang namanya kaki itu patah, umur 68 sekitar segituan. Ya, itu yang namanya tulang paha itu bukan cuma patah gini Bapak Ibu, tetapi kayak bambu dipelintir, kerak gini, 4 ruas Bapak. Ya, nah pada saat jatuh Bapak Ibu sempat shock, sempat kejang Bapak Ibu. Wah, semua takut. Ya, papa saya bingung, cici saya bingung. Saya pada saat itu udah pulang ke Surabaya. Lalu mama saya bilang, semua tolong keluar gitu ya. Semua diem, aku tak tenang dulu. Lalu pada saat tenang, apa yang dilakukan mama saya? Mama saya mengingat firman Tuhan. Mama saya cuma berkata bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan selalu merencanakan damai sejahtera. Aku percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Aku percaya bahwa pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. Dia katakan seperti itu sambil mengucap syukur, sambil berdoa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, memang sakit, mama saya bilang kayak gitu. Tetapi mama saya menerima kekuatan daripada Tuhan. Dia bisa tenang, gak shock. Ya, bahkan pada saat turun dari Sarangan pergi ke Madiun Bapak Ibu, ya ditanyai, ini kalau orang normal, ya dipikir mama saya nggak normal gitu ya. Kalau orang normal biasanya pingsan, ya. Tapi mama saya kuat. Nah, saya beritahu Bapak Ibu, di mana ada firman Tuhan, disitulah ada kekuatan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi yang pertama adalah ingatlah akan firman Tuhan. Yang kedua, percayalah kepada firman Tuhan. Jadi kalau tadi pertama hanya ingat saja, tapi yang kedua percayalah. Tidak cukup hanya ingat. Ya, kita kalau ingat banyak sekali orang yang bisa menghafalkan Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Bukankah Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah kebenaran. Firman ini adalah perkataan Tuhan. Kita tidak mendengarkan sebagian firman Tuhan, tapi kita mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah perkataan. Nah Bapak Ibu percaya tidak? Markus 11 ayat 22 sampai 23 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini berancaklah dan tercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Bapak Ibu percayalah bahwa firman itu pasti digenapi dalam Tuhan. Ya, biasanya saya pada saat mulai khotbah saya berkata, mari angkat tangan berkata, kita adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Kita adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Kita adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih daripada pemenang. Setiap minggu Bapak Ibu saya sampaikan itu kepada jemaat. Kenapa Bapak Ibu? Karena di saat kita berkata, aku percaya, aku diberkati, aku di sana, disayang. Itu artinya kita percaya sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita semuanya, engkau yang putus asa, engkau mendapatkan semangat yang baru. Yang kalau engkau merasa, aduh goyah, gak mungkin. Bapak Ibu, ingatlah akan firman Tuhan. Jangan takut menghadapi hari depanmu. Hari depanmu Tuhan sudah pegang penuh. Ya, masa ketakutan mungkin engkau khawatir Bapak Ibu setiap hari engkau menghadapi permasalahan dalam kehidupanmu. Tapi percayalah kalau engkau hari ini ada, ya sebagaimana engkau ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amsal 3 ayat 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ya, baca firman Tuhan, ingatlah firman Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya berdoa melalui renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, engkau memiliki iman yang benar. Iman berbeda dengan perasaan, tapi iman harus didasari oleh firman Tuhan.
Di saat engkau mendasari imanmu dengan firman Tuhan, maka engkau harus ingat firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, pasti digenapi, dan untuk setiap kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang engkau hadapi di balik depan, ya percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh yang melihat tayangan ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit engkau sembuhkan, mereka yang mengalami jalan buntu engkau berikan terobosan, mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi engkau berikan tingkap-tingkap langit, berikan hikmat, kreativitas dan firman mereka. Ya, mereka yang sedang mengalami masalah keluarga, kasih sorgawi turun atas setiap mereka, kebijaksanaan turun. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, engkau buat mereka menjadi berhasil, engkau membuat mereka menjadi beruntung, dan biarlah namamu dipermuliakan. Berikan iman yang benar, berikan mereka kesadaran bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.